para senior-senior, para pemuka-pemuka di kalangan sahabat. Memasukkan aku ke dalam pertemuan mereka, pertemuan musyawarah antara Sayyidina Umar dengan para tokoh-tokoh. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih remaja, masih sangat muda sekali. Seolah-olah, kata Ibnu Abbas bercerita, saya melihat sebahagian yang hadir itu bertanya-tanya dalam diri mereka, menemukan sesuatu dalam diri mereka. Bahasanya di sini artinya bertanya-tanya. Di antaranya pertanyaan itu, kenapa anak muda ini masuk dalam pertemuan ini? Padahal kami punya anak-anak juga yang seusia dia, tapi kami tidak membawanya ikut serta dalam pertemuan penting ini, yang hanya dihadiri oleh para tokoh-tokoh saja. Ketika ada yang menanyakan itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, kenapa Umar ini membawa anak muda masuk di dalam pertemuan yang hanya dihadiri oleh para pemuka-pemuka sahabat, tokoh-tokoh di kalangan sahabat yang senior-senior, nang tuha-tuha. Ada nang anom dimasukkan. Ini ada yang pertanyakan. Kami pun punya anak seusia dia, tapi kami tidak membawanya dalam pertemuan penting ini. Jawab Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah, sesungguhnya dia ini adalah seperti yang sudah kalian tahu. Dia ini adalah dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang bernama Abdullah bin Abbas, Abbas itulah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti masih bersepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti ada maksud lain kenapa, bukan hanya alasannya itu, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sengaja membawa anak muda ini ke dalam pertemuan itu. Pada suatu hari, dalam pertemuan yang lain, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil aku untuk ikut serta dalam pertemuan para tokoh-tokoh Badar ini. Dan pada waktu itu aku berpikir bahwa Sayyidina Umar bin Khattab memanggil ataupun mengundangku datang pada hari itu tiada lain tiada bukan adalah ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang ada dalam pertemuan itu tentang sesuatu yang datang dari diriku. Ini pasti Umar bin Khattab ingin agar di pertemuan itu orang tahu kenapa aku ini diikut sertakan dalam pertemuan itu. Ini dalam pikiran Abdullah bin Abbas. Selanjutnya beliau bercerita, dalam pertemuan itu Umar bin Khattab memulai pembicaraan dengan menanyakan kepada yang hadir, bagaimana menurut kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Surah Nasr ini dan seterusnya. Maka sebahagian yang hadir itu ada yang angkat bicara, ingin menjelaskan pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa ayat itu atau surah itu memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah dengan bertahmid dan beristighfar, minta ampun kepada Allah apabila Allah memberikan kemenangan kepada kita, apabila Allah memberikan pertolongan dan Allah memenangkan perjuangan kita. Karena ayat itu maknanya apabila telah datang pertolongan Allah dan Allah berikan kemenangan terhadap musuh-musuh Allah, dan kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah, dan bertaubat. Itu ujung ayatnya. Nah, jadi kesimpulannya para sahabat itu melihat dari rangkaian
ayat itu berkesimpulan yang tadi bicara itu, bahwa maksud daripada firman Allah Ta'ala itu adalah bila kita sewaktu-waktu dapat pertolongan dari Allah, maka kita disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah. Kalau kita dapat menaklukkan orang-orang kafir di negeri mereka, maka kita mengucapkan itu sesuai perintah Allah dalam Quran ini. Nah, sebahagian lagi tidak berkomentar, diam. Wasakata ba'duhum, tidak mengatakan apapun. Jadi yang hadir itu ada yang bicara seperti yang tadi, ada yang tidak berbicara, tidak menanggapi apa yang disodorkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengenai apa maksud daripada firman Allah di dalam surah Nasr itu. Nah, gilirannya kemudian ceritanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa Sayyidina Umar menanyai diriku secara khusus. Seperti itukah yang kamu katakan juga wahai Abdullah bin Abbas? Maksudnya apakah kamu juga punya pendapat yang sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang tadi? Bahwa maksud ayat itu adalah bila kaum muslimin dapat pertolongan, kemudian juga kemenangan, maka bertasbih, bertahmid, beristighfar. Jawab beliau apa? Tidak. Jawaban saya tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang itu. Nah, lalu apa menurut kamu wahai Abdullah bin Abbas? Dijawab Sidin, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Turunnya ayat itu adalah ingin memberitahukan kepada Nabi kalau ajal beliau itu sudah dekat. Jadi Allah memberitahukan kalau ajal Nabi sudah dekat. Jawabannya begitu. Lalu beliau meneruskan, Allah berfirman, idza jaa nasrullahi fat, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan yang Allah berikan, maka itulah tanda ajal engkau sudah dekat. Maka apabila sudah dekat ajal melalui tanda-tanda yang diberikan melalui ayat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertasbihlah kamu banyak-banyak, bertahmidlah kamu banyak-banyak, beristighfarlah kamu banyak-banyak. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dia Maha menerima taubat. Setelah mendengar dan menyimak penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu, ujar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma a'lamu minha illa ma taqul. Tidak ada yang lebih ku ketahui kecuali apa yang kamu katakan itu wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya bahwa perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ingin menunjukkan kepada yang hadir-hadir itu alasan kenapa beliau sengaja menyertakan anak muda ini masuk dalam pertemuan itu. Ya, ingin memperlihatkan luasnya ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Ingin memperlihatkan betapa cerdasnya dan betapa pekanya ya, pemahaman Abdullah bin Abbas sampai bisa membaca isyarat. Nah, ini baca isyarat namanya, di balik kata-kata. Kalau sahabat-sahabat tadi memberikan komentar itu melihat redaksinya saja, susunan kata-katanya saja. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jauh lebih dari itu, yang tidak didapatkan oleh setiap orang di dalam membaca kata-kata ataupun redaksi Al-Quran. Dan ini adalah merupakan anugerah pemberian Allah yang tidak diberikan kepada semua orang. Beliau ini lagi kecil itu didoakan oleh Rasulullah sambil Rasulullah meletakkan telapak tangan beliau ke dada Abdullah bin Abbas lagi kecil itu dengan mendoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah,
buatlah anak ini pemahamannya mendalam dan luas tentang agama. Dan buatlah dia ini bisa mengungkap makna di balik kata-kata atau takwil. Wa'alimhu ta'wil. Ajarkan kepada anak ini ya Allah. Dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelebihan itulah yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas dengan berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selintas kita tidak bisa membaca ada tanda-tanda dalam ayat itu menunjukkan isyarat bahwa Nabi itu sudah mendekati ajal. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itu memberikan kesan lain dalam penafsiran. Nadanya itu memang seperti wahai Nabi, seolah-olah Allah mengatakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila itu terjadi, kondisi itu ditemui dalam hidupmu, maka berarti itu ada tanda-tanda tugas kamu sudah mulai habis, mulai hampir selesai. Nah, kalau kalau tugas Nabi itu sudah selesai dan membuahkan hasil yang diinginkan, itu berarti tidak ada lagi tugas, maka Rasulullah diminta menghadap Allah Subhanahu wa taala karena tugas sudah selesai. Yang diambil dari hadis ini adalah berkaitan dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin ini, yaitu tadi memperbanyak amal-amal soleh atau kebaikan-kebaikan di penghujung usia. Jadi Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah dalam surah ini seiring dengan usia beliau yang sudah di penghujung ya masa ajal itu untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar banyak-banyak. Nah, itu tadi kesimpulan yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, hal ini dijelaskan lagi di dalam hadis berikutnya. Ini masih ada sambungan dengan hadis berikutnya ini. Di hadis berikutnya ini, hadis ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi as-sahihaini anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yata'awwalul Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat ya yang beliau kerjakan setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahil fath, melainkan setelah turun ayat itu setiap kali salat Rasulullah di dalam salat itu membaca yang mana bacaannya itu sesuai perintah ayat tadi itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cuma redaksi doanya adalah bacaannya adalah subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Yang pertama subhanaka rabbana, subhanaka. Yang pertama subhanaka, maha suci engkau. Yang kedua ya subhanaka rabbana, ya subhanaka rabbana, maha suci engkau wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Wa bihamdika, dan segala puji bagi engkau. Tahmid. Yang ketiga Allahumma ighfirli, ya Allah berikanlah keampunan untuk diriku. Jadi sesuai dengan permintaan Allah Subhanahu wa taala ketika turun ayat itu, maka Rasulullah melaksanakannya. Dan perintah itu di penghujung usia. Maka setiap kali sholat Rasulullah menjalankan perintah Allah itu. Artinya sebelum-sebelumnya tidak diriwayatkan kalau Rasulullah dalam sholat menambah bacaan itu dalam sholat. Jadi kesimpulannya adalah
bisa ditarik kalau di penghujung usia itu hendaklah kita semakin bertambah amal-amal di kebaikan-kebaikan kita. Itu yang disampaikan di sini dalam babnya. Di riwayat yang salah satu riwayat yang juga di dalam masih riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada riwayat menyebutkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga sama seperti tadi, hanya ada di sini keterangan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca di waktu rukuk dan di waktu sujud. Ini menyebutkan tempatnya di mana membaca itu, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Di waktu rukuk dan di waktu sujud. Disitulah tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 3 bacaan itu. Kita sebut 3 bacaan. Yang pertama adalah bacaan tasbih, yang kedua bacaan tahmid, yang ketiga adalah bacaan istighfar. Istighfar. Beliau tempatkan di mana? Di waktu rukuk dan di waktu sujud. Disebutkan di sini memperbanyak, yuksir. Memperbanyak itu minimal 3. Dan selebihnya 5, 7 dan seterusnya. Yata'awwalul Qur'an, ujar Imam Nawawi, arti yata'awwalul Qur'an itu adalah ya'malu ma umira bihi fil Qur'an, yaitu melaksanakan seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bacaan tadi itu. Jadi bacaan yang dibaca Nabi itu adalah melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bacaan ini bacaan yang menghimpun semua apa yang mesti kita sebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kalimat tasbih. Tasbih itu apa? Tasbih itu adalah tanzih, pensucian secara bahasa. Maksudnya adalah pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang dapat menodai ataupun mengurangi akan kekuasaannya, akan kesempurnaannya. Ya, sempurna. Jadi maha suci Allah. Kayak itu kalau biasanya terjemahannya, subhanallah. Maha suci Allah itu artinya adalah bahwa Allah itu maha sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan. Tersucikan dia dari segenap kekurangan, kelemahan, dan segala macamnya. Dia maha sempurna. Itu tasbih. Kemudian yang Allah, tahmid. Jadi perpaduan antara tasbih dengan tahmid ini bisa kita temukan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Jadi itu kan dipadukan 2 itu. Karena dipadukannya 2 itu, maka akan mencakup seluruh apa yang mesti kita sebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Tahmid itu adalah pujian kepada Allah yang menunjukkan makna kesempurnaan kepada Allah. Dalam bahasa, yang pertama itu adalah bentuknya negatif, yang kedua itu positif. Yang pertama itu nafi, yang kedua itu isbat. Yang pertama tadi tasbih itu adalah menolak kekurangan-kekurangan yang ditujukan kepada Allah. Menolak atau menepis setiap sesuatu yang dipikirkan orang, yang disebutkan orang, kesimpulan orang yang menunjukkan kepada adanya kekurangan ataupun kelemahan Allah. Menepis itu adalah nafi, katanya, meniadakan. Kemudian bagian kedua itu menetapkan. Jadi ada yang meniadakan sifatnya, ada yang menetapkan. Menetapkan kalau Allah itu maha sempurna dengan menyebutkan alhamdulillah. Di satu sisi menepis, di sisi lain menegaskan. Jadi antara 2 cara membahasakannya ini memadukan, ya, dalam satu makna yang lingkupnya menjadi menyeluruh, tidak tersisa apapun yang mengurangi ataupun melemahkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Itu kenapa jadi ini selalu digandengkan antara tasbih dengan tahmid. Setelah itu bagian berikutnya adalah itu doa. Allahumma gfirli itu doa. Jadi ini sebelahnya adalah zikir yang pertama, sebelahnya lagi adalah doa. Jadi ini memadukan antara zikir dengan doa. Zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang ringkas, simpel, tapi menyeluruh, mencakup segala-galanya apa yang mesti kita katakan ketika menyebut Allah Ta'ala. Kemudian bagian kedua itu adalah doa. Allahumma gfirli. Karena itu diawali dengan Allahumma. Allahumma itu maknanya ya Allah. Itu doa, kalimat doa. Allahumma gfirli. Istighfar. Insyaallah ini mudah kita ingat bacaan ini karena pendek saja. Jadi bagi kita-kita yang ingin menambah kebaikan-kebaikan itu salah satu sunnah Nabi SAW adalah membaca ini di waktu ruku dan di waktu sujud. Di waktu ruku dan di waktu sujud. Terutama kalau kita merasa ini kita sudah berada di penghujung usia kita. Kebiasaannya adalah umur. Dan kebiasaannya juga kalau sakit. Ya. Jadi faktor usia dan juga mungkin faktor sakit itu kebiasaan saja. Kebiasaan yang biasanya menunjukkan mungkin kesempatan hidup tidak terlalu banyak. Nah, diperbanyaklah amal-amal yang kira-kira kita bisa melakukannya paling mudah itu adalah bacaan. Zikir, doa, zikir, doa. Begitulah Rasulullah SAW mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li Muslim. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim itu disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsiru ay yaqula qabla ay yamut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyatu qultu ya Rasulullah ma hadhihi al-kalimat allati araka ahdastaha taquluha qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullah wal fath ila akhir surah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak sebelum meninggal dunia memperbanyak bacaan subhanakallahumma wa bihamdik. Ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi subhanaka rabbana. Kalau ini subhanakallahumma. Jadi antara rabbana dengan Allahumma itu maknanya sama saja. Rabbana atau ini Allahumma. Biasanya kita berdoa juga begitu. Apakah diawali dengan Allahumma, apakah diawali dengan Rabbana. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kemudian kalimat berikutnya astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga ini agak berbeda ujungnya astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada bertambah wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini bisa juga seperti ini bunyi bacaannya di waktu rukuk, di waktu sujud. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang memperhatikan salatnya Rasulullah, membaca di waktu salat bacaan itu bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan bacaan-bacaan yang ulun lihat pian ini sebelum-sebelumnya tidak membaca seperti ini? Ini bacaan yang baru ini. Ini jaka bahasa itu model baru lah. Kada dahulu terdengar pian ini kalau sembahyang membaca ini." Nah, jadi jara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Subhanahu wa taala aku diberikan tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu ya dibaca dari keadaan umatku. Tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang apabila aku melihat tanda-tanda itu ada pada umatku ya Rasulullah, maka aku disuruh untuk membaca bacaan ini. Yaitu apa? Jadi jangan Nabi idza jaa nasrullahi wal fath. Itu tanda-tanda apa? Terjadi pada umat di mana Allah berikan pertolongan kepada umat, kemenangan kepada umat, kemudian umat itu berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itu tanda-tanda yang ada pada umat. Nah, itu tanda-tanda yang dikirim oleh Allah kepadaku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku melihat ada tanda-tanda itu maka aku disuruh untuk membaca itu di dalam sholat.
Kemudian masih ada sambungannya di riwayat yang lain karena Rasulullah SAW yuksiru min qawli subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini bacaannya yang model ketiga, yaitu subhanallah wa bihamdi. Kalau tadi subhanaka Allahumma, ada subhanaka rabbana. Kalau ini bang subhanallah, nah wa bihamdi. Mungkin taringan ini bacanya lah. Kita biasanya patuh nah kayak ini bang subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat berkata Sayyidatuna Aisyah, qultu ya Rasulullah, araka tuqsiru min qawli subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulun melihat pian banyak sekali membaca bacaan itu, yaitu subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi Rasulullah menjawab, akhbarani rabbi, Allah Tuhanku telah mengabarkan kepadaku anni sa'ara alamatan, bahwa aku akan melihat tanda-tanda, dan tanda-tanda itu ada pada umatku. Fa idza ra'aituha, bila aku melihat tanda-tanda itu, aksartu min qauli subhanallah bihamdi, maka aku mesti memperbanyak bacaan subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan aku sudah melihat tanda-tanda itu melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang turunkannya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi inilah keadaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah di penghujung usia. Beliau memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga memperkuat kedekatan diri kepada Allah dengan menyebut keagungan, kebesaran, kesempurnaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini sangat penting sekali untuk kita selalu biasakan dan kita tanamkan, terutama ketika kita sudah merasa harus harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Ini keadaan yang terbaik bagi seseorang ketika dia merasa saat-saat untuk menghadap Allah itu sudah begitu dekat. Jadi kita bisa mengenang masa-masa yang sudah kita lewati dalam hidup, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala mengawal kehidupan kita, sebagaimana pastilah dalam selama perjalanan hidup kita itu ada kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita memohon agar kesalahan-kesalahan itu bisa terampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dahulu jamu sekolah apa yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih guru atas penjelasannya. Oh Bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita sudah menjelaskan masalah amalan ketika Rasulullah sudah mendekat, ya sudah tua lah, dia banyak istighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin seandainya ada mungkin kurang jelas tanggapan jemaah apa yang guru jelaskan, dipersilahkan kalau ada yang bertanya. Anak-anak batakon. Kalau ada yang batakon mungkin sudah jelas lah. Nah, ada. Tafadhal, guru. Silakan. Itu sana-sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan yang diterangkan Bapak Ustadz tadi, bahwa Rasulullah SAW di akhir-akhir usianya dalam rukuk dan sujud dalam baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Ini mungkin pertanyaannya simpel aja guru. Kan selama ini kita kebiasaan dalam rukuk dan sujud biasanya kalau rukuk subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la bihamdi, dan sujud begitu juga. Lalu seandainya kita membaca ganti dengan
subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma apakah yang subhana rabbil azim atau subhana rabbil ala itu kita tiadakan? Mungkin itu aja guru atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacaan yang sudah kita kerjakan setiap waktu sholat itu tetap kita baca, cuma kita menambah dengan bacaan yang tadi diriwayatkan dalam hadis itu. Jadi bukan menggantikan apa yang sudah kita baca setiap kita ruku dan sujud yang sudah ada itu. Jadi kalau sudah kita membaca apa yang kita baca setiap hari itu, kalau kita ingin menambah maka tambahlah sesudahnya ditambah dengan bacaan seperti yang diriwayatkan tadi itu. Nah, sebagaimana juga di waktu duduk di sana ada doa di sebelum salam. Kalau orang ingin menambah doa juga dibolehkan selain doa yang diriwayatkan yang ada di dalam sholat itu bila ingin berdoa. Sebagaimana juga sujud juga tempat untuk orang berdoa. Jadi silakan kalau misalnya ingin menambah. Hanya saja itu kita lakukan kalau kita dalam posisi sholat sendirian ataupun sebagai makmum. Tapi kalau imam tetap ya, karena dia bertanggung jawab terhadap orang-orang di belakang, maka dia harus harus bijaksana di dalam membawa makmumnya dalam hal bacaan-bacaan. Maksudnya jangan sampai karena imam semangat juga kan untuk itu, lalu bisa bisa membuat makmum menjadi tidak senang kelawasan umpamanya misalnya. Itu jangan. Nah, itu tadi. Dan yang kedua yang saya sampaikan bahwa bacaan itu memang sunnah, ya. Bacaan itu memang adalah sunnah. Artinya kalau jarpian tadi itu, bagaimana kalau yang sudah itu tidak dibaca, kemudian yang riwayat ini dibaca, misalnya gitu kan, ditinggal yang sudah ada itu, ya tidak mempengaruhi juga, cuma mengurangi perkara sunnahnya. Jadi ini kita menambah sunnahnya. Jadi sunnah yang ada ditambah dengan sunnah yang lain, gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya. Ya, silakan. Ada lagi berarti? Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit mana pertanyaan tambahan. Tadi kan kalau dalam kondisi bayi imaman mungkin agak berat. Tapi ada juga yang biasa itu ada makmum nang waktu sujud terakhir itu berdudi. Nah, ini apa memang di situ ada diberi semacam keleluasaan untuk makmum nih, dan mungkin batas-batas toleransi itunya, karena kan ada nang bilang hendak salam sudah imam tuh, nah sidin masih aja nah belokok itu nah. Jadi dan itu efeknya juga terkadang mengandung fitnah. Tapi sidin saurangan kena biasa-biasa aja, tapi sudah bayi imaman masya Allah itu jadi hendak salam sudah imam nih, sidin masih aja karena. Jadi apakah sidinnya bacaan tertentu atau membaca Quran nggak tahu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya setiap amalan itu ada sepertinya keharusan beijazah.
Nah, kata wajar kita mengamalkan kalau pada ijazah. Nah, jadi apakah bacaan-bacaan tambahan ini juga memang perlu ijazah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikasi. Baik. Bismillah. Mengenai tadi ada sebagian kita yang mungkin sujudnya lama di sujud terakhir sebelum duduk dan salam. Di dalam penjelasan fikih itu kan bahwa syarat makmum dalam salat berjamaah itu salah satunya adalah al-iqtida, artinya mengikut kepada imam. Nah, kemudian dalam penjelasan lanjutannya mengenai status orang ikut dengan imam itu seperti apa? Apakah ada batasan-batasannya? Nah, itu kemudian dijelaskan. Karena di dalam pelaksanaan sholat itu ada kemungkinan orang terdudi dari imam. Misalnya aja imamnya kelajuan, gigi 4 terus, makmumnya gigi 1, gigi 2. Ada saja yang terjadi seperti itu. Sehingga tidak selalu bersama-sama dengan imam, baik gerakannya, posisinya, dan sebagainya. Lalu bagaimana status makmum ini? Apakah masih memenuhi syarat ikut dengan imam? Karena syaratnya untuk berjamaah itu wajib, karena syarat itu wajib bahwa makmum itu ikut dengan imam. Maka niatnya pun dari niatnya wajib. Salat berjamaah itu niat ikut imam itu wajib bagi makmum, tapi tidak wajib bagi imam. Imam tidak wajib meniatkan menjadi imamnya makmum. Nah, ini ada berbeda lah. Tapi makmum karena syaratnya untuk salat berjamaah, makmum itu harus meniatkan kalau dia ikut dengan imam. Jadi syaratnya ikut. Nah, lalu apa batasan-batasan ikut? Di dalam pekerjaan salat itu dibagi dua. Lah, ada pekerjaan anggota berat namanya, ada pekerjaan anggota ringan. Pekerjaan anggota berat sama anggota ringan. Ada rukun apa namanya itu? Rukun panjang, ada rukun pendek, artinya juga ada istilah lainnya lah. Rukun panjang, ada rukun pendek. Nah, mungkin itu yang biasa pernah didengar, rukun panjang sama rukun pendek. Artinya begini, di dalam sholat itu kalau berdiri itu termasuk rukun panjang, tapi i'tidal itu rukun pendek. Duduk antara dua sujud itu adalah rukun pendek. Jadi ada dua tempat rukun pendek, yang lainnya adalah rukun panjang. Jadi kalau berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud, itu rukun panjang. Jadi silahkan di tempat itu memperpanjang. Tapi jangan memperpanjang di waktu i'tidal dan di waktu duduk antara dua sujud. Kalau duduk dan antara dua sujud itu pendek, kalau i'tidal itu panjang. Nah, kemudian setelah itu, kalau seseorang menjadi makmum masih tetap dianggap ikut dengan imam kalau dia tertinggal dua rukun panjang. Dua rukun panjang. Sampai di situ paham lah kira-kira lah. Jadi kalau dia tertinggal dua rukun panjang masih ditoleransi, tetap dianggap ikut dengan imam. Tapi kalau lebih daripada dua rukun panjang, maka dia putus dari imamnya. Nah, itu patokannya. Jadi kalau dia lebih dari itu, maka dia putus dari imamnya. Contohnya begini, yang gampang dari berdiri lah. Berdiri itu kan satu rukun panjang. Kemudian rukuk itu rukun panjang. Nah,
I'tidal itu rukun pendek. Setelah itu sujud rukun panjang. Jadi anggap begini, karena imamnya cepat nih kan. Berdirinya setumat, rukunya setumat. Si makmum ini masih berdiri. Si siapa? Imam ini sudah i'tidal, berarti melewati dua rukun. Nah, i'tidal kan imam. Sementara makmumnya masih berdiri. Belum rukuk. Belum putus itu. Nah, kecuali kalau imamnya kemudian bergerak menuju sujud. Bila lewat tengah, di tengahnya itu apa? Setengahnya itu ukuran rukuk lah. Nah, turun melewati batas tengahnya itu ngarannya masuk sudah ke menghampiri rukun panjang berikutnya. Itu putus. Makmumnya putus. Kecuali kalau makmumnya bergerak rukuk. Nah, itu masih kada putus, masih. Nah, tapi memang irama seperti ini ya sulit diperhitungkan. Ya kan? Masa kita sembahyang sambil menghitung-hitung, ini seorang nih di mana ketinggalannya itu. Cuma dirasa-rasa aja, itu masih ikutkah, masih sudah putuskah? Kalau ternyata perhitungannya itu putus, maka alihkan niatnya berpisah dari imam. Mufarakah namanya. Jadi mufarakah kita melanjutkan sendiri tanpa harus membatalkan sholat. Tetapi kalau kita teruskan tanpa meniatkan berpisah dari imam, itu tidak dibenarkan. Karena kita tidak memenuhi syarat ikut dengan imam dengan kondisi seperti itu. Nah, sehingga sholat kita batal, harus diulang. Tidak bisa dipaksakan untuk diteruskan. Kalau ingin diteruskan, tetap harus diniatkan. Niat bahwa kita tidak ikut dengan imam. Mufarakah namanya. Jadi tidak ikut dengan imam. Berarti kita mengambil posisi sendiri untuk meneruskan selanjutnya. Karena melihat gelagatnya ini kada ketuntian macam gitu kan. Bersiap-siap aja ancang-ancang niatnya supaya berpisah gitu. Nah, khawatir kita salah hitung gitu kan. Ya masalah. Nah, tadi posisinya mana? Sujud kalau lah. Nah, sujud terakhir. Setelahnya adalah duduk untuk kemudian salam. Jadi itu kada apa-apa. Itu kada memutus. Itu kada memutus. Jadi kalau orang di sujud terakhir makmum inilah ada yang panjang bacanya sampai salam sudah belum jadi ini bangkit daripada sujud. Nah, kan ketinggalannya cuma ya, itu aja tasyahudnya itu sama salamnya. Enggak apa-apa. Ya. Ya juga harus bijaksana juga. Jadi juga cuma harus sama-sama paham sebujurnya lah. Nah, jadi kita memahami fikihnya ya juga yang melaksanakan itu tidak memberikan kesan yang penilaian orang yang mungkin kada paham terhadap itu ya, kada paham terhadap fikihnya itu yang kemudian bisa ya penilaiannya bisa negatif atau apa semacamnya itu. Nah, itu ulun menjelaskannya lewat fikihnya begitu kan. Kan ini mungkin pertanyaan termasuk bagaimana hukumnya kan gitu lah. Bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa itu. Yaitu kada memutus daripada ketentuan syarat bahwa seorang makmum harus ikut dengan imam. Mungkin kita selintas menilai ini orang sudah salam habisan kenapa sih masih sujud kan gitu. Kayak apa ini? Maka imaman gitu lah. Nah, jadi seperti itulah penjelasannya jazakumullah. Ya karena itu terselamatkan oleh posisinya terakhir sebenarnya kan kada terlalu jauh tinggal. Nah, itu termasuk jazakumullah, termasuk juga Anda ini ada junang kelajuan pada imam adalah nang kebalikan. Kelajuan pada imam. Imam belum rokok sudah. Nah, itu kada usah bebulik. Kada usah bebulik. Model kayak beumatan gitu.
Jangan babulik. Biar aja itu kada apa-apa, itu kada memutus walaupun tadahulo. Mungkin lah mic-nya kah mati atau apa itu kada kedengaran di belakang nih lah. Apalagi ibu-ibu di belakang sana. Dikira Sidin apa apalagi ngalih itu sujud kalau sujud kada kelihatan kalau lah di muka itu kada kelihatan sujud. Dikira tadi sudah duduk imam nih. Sekalinya belum masih sujud. Nah, kita ternyata duduk lah, lihat belum bebulik jangan bebulik. Kada boleh bebulik kan. Bila bebulik batal malahan. Nah, so kalau kita sudah masuk dalam rukun berikutnya, kada boleh kita bebulik ke rukun sudah dilewati itu batal. Jadi, lalu kayak apa? Mendahului imam, itu kada apa-apa. Jadi masalah yang tadi bicarakan itu tidak hanya menyangkut mengikut itu tertinggal, tetapi juga tadahulu pada imam. Cuma jangan diamalkan inilah nang berdahulu pada imam ini. Ujar dipikir jar kada apa-apa tadahulu aja bayan nang sabuting dua buting dah. Allah hendak belajuh badadas pada imam terus-terusan jangan. Ini sewaktu-waktu kalau terjadi di luar kemauan kita kan dan tadi itu nang ternyata imam belum apa. Nah, lawan jangan juga pina jinguk-jinguk. Ada juga kalau kadua nih bangkat pada sujud jinguk-jinguk itu kemana? Jangan. Apa tadi ada yang tertinggal lah. Oh ijazah. Iya. Ya. Jadi ijazah itu tidak harus formal resmi, ya kan? Ijazah itu tidak harus resmi karena ijazah itu intinya adalah izin bahwa apa yang dilakukan itu benar sesuai dengan ilmunya, ya sesuai dengan ilmunya. Kada mengarang-arang, kada mengada-ada, kada mengira-ngira. Tidak harus misalnya berupa ijazah di atas kertas misalnya kan atau ya. Nah, kita membaca ini sudah diteliti kan sebelum dicetak oleh para ahli gitu kan. Diakui kebenarannya. Bahkan disebutkan juga di sini kedudukannya masing-masing. Nah, itu sudah cukup sebagai jaminan bahwa itu benar. Itu benar. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang mungkin kita tidak menemukannya kecuali dari seorang guru. Ya, dari seorang guru. Intinya ilmu itu tidak semuanya dari dulu hingga sekarang itu tidak semuanya tercatat. Tidak semuanya tercatat. Bahkan abad-abad awal itu ya, masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, sesudah masa tabi'ut tabi'in itu sudah mulai ada pencatatan pembukuan itu. Tapi di awal-awal itu ilmu itu disampaikan secara lisan saja. Secara lisan, kebanyakan sarjan. Memang ada juga pencatatan di masa Rasulullah. Masa Rasulullah itu pencatatan hanya Quran saja. Bahkan Nabi melarang hadis beliau dicatat. Dilarang. Alasan beliau adalah khawatir kalau tercampur antara hadis dengan Quran. Sehingga di masa itu hadis Nabi itu dihafal saja. Dihafal. Kemudian disampaikan kepada yang lain secara lisan. Nah, tetapi pada periode berikutnya dilakukan pencatatan-pencatatan. Di masa keemasan Islam di abad ke-7 di Baghdad itu, ya, ilmu-ilmu itu banyak disimpan di perpustakaan besar. Tapi ketika ada terjadi penyerangan kaum Tartar itu habis sampai dikatakan Sungai Eufrat itu biru itu maksudnya karena tinta kitab itu.
di bumi hanguskan. Jadi banyak ilmu yang sebenarnya sudah tercatat dengan rapi itu hilang. Nah, jadi mungkin saja ada terselamatkan lewat hafalan orang, bisa juga. Karena masuk dalam catatan. Nah, itu kemudian disampaikan secara lisan. Lalu ada yang mungkin menyalin, tapi menyalin ini tidak ada jaminan kalau yang disalin itu sama seperti awalnya ketika itu disampaikan pertama kali secara lisan. Karena ketika disampaikan secara lisan ini tergantung orangnya juga. Ketika menyampaikan secara berantai kepada orang-orang berikutnya itu masih samakah redaksinya dengan yang sebelumnya atau agak sedikit beda kah? Nah, coba contoh ini bacaan ini tadi kan ada beda-beda redaksinya kalau nah bagaimana bisa redaksi? Karena memang waktu itu disampaikan secara lisan saja, tidak melalui catatan. Kalau catatan kan bisa mengkonfirmasi, Nina bacanya seperti ini kelihatan. Tapi kalau secara lisan kemana kita mengkonfirmasinya? Nah, jadi antara sahabat dengan sahabat yang sahabat bisa saja ada sedikit perbedaan, tapi itu ada masalah dalam hadis. Tapi yang jadi masalah itu kalau Quran. Masa Quran berbeda-beda kada mau itu. Makanya disuruh catat oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada menunjuk beberapa orang sahabat sebagai petugas resmi mencatat Al-Quran. Tetapi kalau hadis enggak. Karena itu kalau ada perbedaan-perbedaan lafal dalam hadis itu tidak mengapa asalkan maknanya tidak berubah, asalkan maknanya tidak bergeser. Nah, jadi menyangkut tadi ijazah itu kan. Nah, itu penguatan untuk memastikan kebenaran apa yang apa yang diamalkan. Khawatir kalau tanpa langsung menghadap kepada yang meriwayatkan itu, khawatir bacaannya salah atau penempatannya salah. Di mana menempatkan selain bacaan kadang-kadang menempatkan bacaan itu juga perlu diketahui. Ini apabila membacanya siang kah malam kah? Nah, di waktu sholat kah atau di waktu berdoa kah atau apabila kah? Ini juga orang tuh perlu pengaruhnya itu konfirmasi kah yang bahasa orang wahini itu dikonfirmasi. Nah, itu kalau sudah dipastikan, nah itu sudah berarti kita sudah mendapatkan lisensi orang. Nah, lisensi itu pun pengaruhnya izin praktek di situ. Nah, izin praktek kan amalan itu artinya praktek, izin praktek. Nah, itu. Tapi tidak harus semuanya begitu. Kalau nang kayak ini nah kan sudah ada jelas nih tercatat ini kan. Dan ini sudah diakui oleh semua para ulama kebenaran ini. Dan ada penjelasannya. Demikian. Kada harus kemudian ini yang seperti ini kita cari guru ulun hendak beijazah amalan seperti yang ada di dalam tidak harus sudah. Jadi hal-hal tertentu saja yang mungkin kita perlu tahu itu. Demikian. Terima kasih guru atas penjelasannya. Mungkin waktu sudah habis. Persilakan guru untuk membaca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba wa min nafsin yabula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. La hawla wa la quwwata illa billah qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.